Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kulla dalam finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak, khatib mengimbau kepada diri khatib dan kita semua, marilah senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha tsumma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Bukan harta yang membuat manusia mulia, bukan pangkat dan jabatan yang membuat manusia mulia, akan tetapi adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang kali ini, yakninya sabar dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-155, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita? Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku pasti akan mendatangkan ujian, akan mendatangkan cobaan, yakni berupa ketakutan, berupa kekurangan, baik itu harta, jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di ayat yang terakhirnya, wa basyyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Kemudian kaum muslimin, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala korelasikan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu mengira bahwasanya dia telah melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, bahwasanya dia beranggapan bahwasanya dia akan jauh dari ujian? Tidak. Akan tetapi semakin kuat kita beriman, semakin besar ujian kepada kita, kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah dan juga dikuatkan dengan surah Al-Ankabut, maka nampak bagi kita bahwasanya musibah apapun yang datang pada diri kita, pada suatu negeri, itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin, musibah pertanda Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Dengan musibah tersebut Allah mengingatkan kepada kita. Mungkin kita lupa dengan Allah, mungkin kita jauh dari Allah, mungkin kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan tentaranya, Allah turunkan tentaranya. Maka dengan hal itu supaya kita menjadi sadar, kaum muslimin, supaya kita menjadi sadar. Yang hari ini kita lihat saudara kita yang di Sumbar, saudara kita yang di Sumatera Utara, di Aceh dan yang lainnya, kaum muslimin, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saudara kita tersebut. Kita doakan saudara kita tersebut diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menerima ujian ataupun cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan di ayat yang lain, kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan tegas, alladzina idza asabatuhum musibah, adapun musibah yang datang kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ucapkanlah sesungguhnya semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 3 hal yakninya sabar tersebut. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah, memang kita lihat dari pandangan mata, salat adalah perbuatan yang mudah. Cuma hanya berdiri, rukuk, sujud, kemudian salam. Dalam pandangan mata kita memang mudah, tetapi Allah pun juga mengingatkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah garis bawahi, wastabir 'alaiha, dan bersabar di atasnya. Bermakna salat itu berat, muslimin. Dan apabila dengan keberatan tersebut kita paksakan, kita beribadah, kita sabar, kita bisa menahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, akan memuliakan kita, kaum muslimin. Kalau sekiranya salat itu kita katakan mudah, Ustaz, salat itu mudah, Ustaz, cuma sekian menit, saya duduk dengan rapat dengan ini dan segala macamnya berjam-jam, tak sulit bagi saya, apalagi sekian menit. Buktinya masjid masih sepi, kaum muslimin. Buktinya masjid masih langang. Mesti, dan kita lihat dan mestinya masjid tersebut harus ramai. 5 waktu minimalnya masjid tersebut sudah padat, kaum muslimin. Kalau kita bandingkan dengan penduduk, dengan satu masjid, tak sebanding masjid tersebut, kaum muslimin. Tetapi kenyataannya masjid jauh lebih sepi daripada penduduk, kaum muslimin. Membuktikan solat itu berat, maka sabar kita dalam melaksanakannya, sabar dalam membaca Al-Quran. Hari ini kita lihat, kaum muslimin, berapa banyak orang jauh dari Al-Quran, kemudian berapa dekat orang dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dengan hafalannya begitu, na'udzubillah. Kemudian berinfak dan bersedekah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjaga diri kita dari kemaksiatan. Maksiat adalah peluang ataupun jalan untuk membinasakan kita. Tidakkah kita memperhatikan kaumnya Nabi Lut yang dibinasakan, yang dibolak-balikkan negeri tersebut karena melakukan perbuatan yang hina LGBT? Dan kita lihat juga
kaumnya Nabi Nuh, dan kita lihat juga kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Thamud. Fahal tara lahum min baqiyah, kata Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan, kata Allah? Itu semua adalah dampak dari maksiat. Dampak dari maksiat, dampak dari dosa. Maka Allah datangkan musibah. Allah datangkan ujian. Allah datangkan teguran. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma samudu fa uliku bitaliyah. Dan perhatikanlah olehmu kaum Samud, kata Allah. Dan kaum Samud tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma samudu fa uliku bitaliyah. Yang mana kaum Samud tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Haqqah. Dan juga kaum Ad yang dengan angin yang begitu kencang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan semuanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Sedarilah kaum muslimin, musibah yang paling besar bukanlah musibah karena gempa, bukanlah karena banjir bandang yang kita lihat hari ini, bukanlah karena longsor yang kita lihat hari ini, bukanlah karena apapun, akan tetapi musibah yang paling besar yang akan dialami oleh manusia, umat Islam pada umumnya, adalah musibah dalam dia beragama. Musibah dalam dunia, kita lihat longsor, banjir bandang. Di dalam hadis dikatakan salah satu yang dikatakan wafat dalam keadaan syahid adalah dia menjaga dirinya, melindungi dirinya, kemudian dia tenggelam, dia meninggal. Maka tidak ada unsur mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, maka orang tersebut dikatakan syahid dan tempatnya adalah di surga. Sedangkan musibah dalam agama, dunia dia teraniaya, meninggal dia pun juga disiksa nantinya di api neraka, kaum muslimin. Maka musibah dalam beragama inilah yang paling besar, kaum muslimin. Apa masalahnya? Yakninya tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mempelajari ad-din, ilmu agama. Tidak peduli lagi dengan ilmu agama. Taunya adalah ilmu dunia, materi. Kalau saya menuntut ilmu ini, maka saya akan mendapatkan gaji sekian, akan mendapatkan ini sekian, diukur dengan nominal. Sedangkan kita belajar ilmu agama, kaum muslimin, dunia akhirat akan mengikut kepada kita. Imam Syafi'i mengatakan, apabila kita belajar ilmu agama, maka ilmu agama tersebut, maka dunia dan akhirat akan mengikut kepada kita. Dan apabila kita jauh dari ilmu agama, jangankan kebaikan, keberkahan yang ada di dunia, musibah pun akan datang kepada kita, kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Kacamata musibah yang pertama bisa jadi itu adalah teguran bagi manusia. Dia sudah melaksanakan salat, dia sudah melaksanakan haji, dia sudah membaca dan menghafal Quran. Akan tetapi Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah muliakan dia, maka Allah datangkan ujian kepadanya. Ibarat anak sekolah yang ingin naik ke tingkat berikutnya, maka kita berikan ujian, kita berikan soal, maka bisa dia menjawab, maka dia lulus. Dan apabila dia tak bisa menjawab, maka dia tinggal kelas. Maka ujian pertama dari pandangan kacamata itu adalah berupa teguran, ujian untuk menaikkan derajat kita di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang kedua adalah sebagai bala, sebagai bencana, sebagai murkanya Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, dapat kita bisa melihat, kaum muslimin, yang mana suatu musibah tersebut pasti ada hikmahnya, ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil dari suatu musibah tersebut. Yang pertama, mungkin kita ini sudah lari daripada agama. Kita belajar dari saudara kita di Sumbar. Kita ketahui siapa yang tidak kenal dengan ulama di Sumbar. Organisasi terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah dan NU.
Dan itu guru besarnya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang berasal dari Minang. Muridnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan juga dari NU Hasyim Asy'ari, dan dia juga merupakan imam di Masjidil Haram. Apa pelajaran yang kita ambil hari ini? Khatib sendiri merasa sedih dengan musibah yang terjadi. Apa? Kita lihat saudara kita yang disumbar masjid begitu besar, masjid begitu megah, tak ada apa-apanya dengan masjid kita yang ada di Pekanbaru ini, kaum muslimin. Tetapi yang membuat hati kita miris adalah jemaahnya tak ada. Mungkin bisa jadi itu teguran dari Allah. Kita bisa membangun masjid, bisa membuat masjid, tetapi kita tidak bisa memakmurkan masjid. Maka Allah datangkan teguran, Allah datangkan ujian berupa musibah tersebut. Dan kita lihat hari ini, kaum muslimin, kita tidak melihat siapapun, saudara kita, keluarga kita, bahkan lebih mencintai sesuatu yang diharamkan dibandingkan yang dihalalkan. Siapa yang tak kenal dengan orang Minang? Di mana ada orang Minang, di sana ada anjingnya. Bahkan kita lihat, kaum muslimin, bahkan lebih mulia anjing tersebut daripada anak dan istrinya. Kemana-mana dibawa anjing tersebut, digagahin, dibeli sekian puluh juta. Anak dan istrinya, na'udzubillah, terkadang makan, terkadang tak makan. Dan hobi yang paling bangga adalah berburu babi, dijilat oleh anjing. Hayya 'ala shalah, kata muazin, diacu aja. Dan kebiasaan salah satunya adalah berjudi, dan mungkin itu bisa jadi adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin. Tidak mungkin sesuatu musibah yang datang tersebut melainkan manusia tersebut yang menginginkan. Bukankah Allah telah sampaikan, telah tampak kerusakan di atas bumi dan di daratan, di lautan, itu semua adalah ulah tangan manusia. Tidakkah kita ketahui, kaum muslimin, di dalam hadis tentaranya Allah Subhanahu wa taala, air itu setiap saat meminta kepada Allah, api itu meminta kepada Allah, angin itu meminta kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku ya Allah, izinkanlah aku ya Allah untuk membinasakan, meluluhlantahkan hamba-Mu. Tapi Allah masih sayang kepada kita, Allah masih sayang. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin ini masanya Allah tak sabar lagi untuk melihat saudara kita tersebut, kaum muslimin. Kita lihat, kita yang melihat saja ngiri, merinding dari ujian tersebut. Mungkin ini yang Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Dan kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman, la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Allah bukakan kepadanya pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin, akan tetapi, kata Allah Subhanahu wa taala, kazzabu fa aghasnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kebanyakan dari kita tidak meyakini dan tidak mempercayai hal tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa amina ahlul qura, apakah engkau merasa aman, kata Allah. Allah menantang kita. Afa amina ahlul qura, apakah engkau merasa aman? Ayatiyahum ba'suna bayatan wa naimun. Apakah engkau merasa aman tak kala di malam hari, tak kala engkau dalam keadaan tidur datang musibah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, awa amina ahlul qura, apakah engkau merasa aman, kata Allah Subhanahu wa taala, ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah engkau merasa aman, kata Allah Subhanahu wa taala, di saat kamu beraktivitas, di saat kamu bekerja, di saat kamu bermain di waktu pagi, datang musibah, apakah kita merasa aman? Tidak, kita merasa aman, kaum muslimin. Dan itu, dan tidak lain dan tidak bukan adalah tidak meyakini dan tidak mempercayai dan tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala secara penuh. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita dari saudara kita tersebut, dari kampung kita tersebut, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh dan yang lainnya, kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah, mudah-mudahan Allah memberikan pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengituk diri kita, mengituk kita semua. Mudah-mudahan kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang hebat, kaum muslimin, tidak ada yang kuat
untuk menghadapi apapun kecuali hanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin. Masyaallah muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, kaum muslimin, dapat kita mengambil suatu pelajaran, suatu hikmah bahwasanya tidaklah datang musibah melainkan itu adalah keinginan kita. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi musibah tersebut kita harus sabar dan kita harus ikhlas. Kemudian yang ketiga, bentuk musibah tersebut bisa jadi itu adalah teguran yang keras bagi kita, ataupun memang betul-betul murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah membanyak kita memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita, kaum muslimin. Anna inna zonni abdi bi, bahwasanya kita ini sesuai dengan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, maka keburukan itulah yang akan datang kepada kita, kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum binafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini, kaum muslimin, khatib mengimbau, mengajak kepada kita semua, hanya ketakwaanlah yang akan membela kita, hanya ketakwaanlah yang akan menjaga kita, kaum muslimin. Tidak ada manusia yang mulia kecuali hanya ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di khutbah yang kedua ini, kaum muslimin, ketahuilah, kaum muslimin, bahwasanya kesabaran dan keikhlasanlah yang akan bisa menyelesaikan suatu masalah tak kala kita mendatangi musibah apapun, baik dalam rumah tangga kita, mengurusi anak dan istri kita, apalagi musibah bencana alam. Hanya kesabaran dan keikhlasan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kemudian di khutbah yang kedua ini, perbanyaklah kita menangis, mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita, kaum muslimin. Sudah terlalu banyak dosa kita, sudah terlalu banyak kesombongan kita, sudah terlalu banyak kesombongan kemurkaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia yang kita anggap sebagai manusia, Allah sendiri pun yang menciptakan. Terkadang kita tak menganggap bahwasanya Allah itu Al-Khaliq. Sedangkan Allah mengimbau kepada kita untuk melaksanakan salat, terkadang kita tak mau mematuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Mungkin bisa jadi itu adalah salah satu sumber dari teguran yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsa wal munkar
والسيوف المختلفة وسدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقه في الدين وعلمه تأويلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.